Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning semuanya. Mudah-mudahan sehat. Hari ini kamu akan belajar melalui video pembelajaran untuk pertemuan keempatnya. Bapak mulai sharing screen-nya. Hari ini temanya adalah listening part for talk. Ya. Listening part for talk. Kita pelajari apa itu listening part for talk dan bagaimana strateginya ya. Pertama yang kita bahas adalah ya, tujuan belajar hari ini adalah satu, mahasiswa memahami jenis tes listening bagian 4. Yang dimaksud bagian 4 ini adalah talk. Kemudian mahasiswa mengerti strategi menjawab soal-soal listening part for talk. Tentu saja tidak hanya memahami apa itu listening part for, tapi juga strategi menjawab soal-soalnya supaya kamu dapat nilai yang tentu saja maksimal. Mari kita lanjutkan ya. Apa itu listening part for? Listening part for talk adalah tes kemampuan ya, mendengarkan sebuah narasi. Jadi minggu lalu kamu belajar strategi listening bagian 3, di mana kamu mendengarkan percakapan. Tapi kalau yang ini, kamu mendengarkan narasi pendek. Ya. Kemudian kamu melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Ya. 1, kamu mendengar sebuah narasi, kemudian mendengar pertanyaan terkait dengan narasi yang telah didengarkan. Berapa banyak? 3 pertanyaan. Jadi 3 pertanyaan terkait dengan narasi yang telah didengarkan. Kemudian memilih alternatif. Jadi kamu memilih alternatif jawaban. Apakah A, B, C, atau D. Sesuai untuk setiap pertanyaan yang diberikan. Ya, itu definisi dari listening part for talk. Jadi jelas ngapain aja gitu ya. Kita ulangi ya. Kamu mendengarkan audio, di audio itu ada narasi pendek ya. Narasinya bisa berupa ceramah, bisa berupa pengumuman, ya, atau instruksi, gitu. Nah, sudah itu kamu akan mendengarkan 3 pertanyaan. Intinya kamu harus jawab pertanyaan tersebut dengan memilih apakah A, B, C, atau D jawaban yang Nah, untuk menguasai strategi, ya, maka hari ini kamu belajar 2 hal. Yang pertama, ada yang disebut dengan skimming. Apa itu skimming? Skimming itu artinya membaca dan memahami ya, secara cepat. Nah, itu dia. Membaca dan memahami secara cepat. Apa maksudnya memahami? Ya, memahami ini sih maksudnya menangkap inti pertanyaan atau menangkap kata kunci. Nah, itu yang disebut dengan memahami. Ya. Nah, tapi di sini makna skimming adalah secara cepat, ya, secara cepat. Ya. Yang kamu baca dan dipahami itu adalah pertanyaan di setiap butir soal. Nah, jadi berapa soal? Ada 3 soal ya. Jadi kamu baca, pahami secara cepat, ya. Untuk apa? Untuk menebak isi dari narasi yang akan diperdengarkan. Ini maksudnya, jadi kamu diminta memprediksi, ya, apa kira-kira narasi yang akan diperdengarkan. Dengan cara kamu menangkap inti pertanyaan atau menangkap kata kunci. Jadi harapannya dengan menangkap kata kunci, kamu bisa menyimpulkan, oh, kayaknya narasi berikut adalah tentang sesuatu misalnya. Kamu bisa lakukan itu karena kamu menebak dari kata kunci. Ya. Jadi ilustrasinya begini, sebelum kamu mendengarkan audio, kamu baca soal nomor 1 secara cepat.
Kemudian tangkap intinya apa. Sudah selesai, ya. Pilihan jawabannya juga kalau bisa. Ya. Kemudian nomor 2 kamu baca, intinya tangkap lagi. Kemudian nomor 3 juga kamu baca, intinya tangkap. Kemudian kamu simpulkan kira-kira ini tentang apa. Nah, kalau ada pertanyaan berapa cepat gitu ya dalam buku yang Bapak baca sih kamu diharapkan antara 10 sampai 15 detik itu udah bisa membaca tiap soal, sudah itu menyimpulkan. Jadi dalam hitungan 30 detik ya sudah bisa. Nah, memang harus super cepat ya. Nah, kemudian yang kedua, ini ada istilah paraphrasing. Tulisannya salah ya, paraphrasing ya. P-A-R-A-P-H ya, R-A. Jadi kekurangan P, huruf P-nya enggak ada. Apa itu paraphrasing? Paraphrasing itu menangkap kata-kata yang bermakna sama atau sinonim. Jadi kata kunci yang ditetapkan. Jadi hal penting yang kedua adalah paraphrasing. Ya bahasa sederhananya adalah menetapkan sinonim ya dari kata kunci yang ditetapkan. Saya ulangi, jadi sangat penting kamu memahami skimming. Ya, apa itu skimming? Membaca cepat atau memahami secara cepat. Ya. Kemudian yang kedua adalah paraphrasing, menetapkan sinonim. Nah, itu paraphrasing. Kita lanjut ya. Nah, kita latihan skimming ya. Latihan skimming, baca secara cepat ya. Ini ada perintah baca secara cepat setiap butir soal dan pilihannya. Masing-masing hanya 10 hingga 15 detik. Oke. Ambil inti dari setiap pertanyaan. Ya, dari setiap pertanyaan itu ya, dari pertanyaan 1, 2, 3. Lalu tetapkan topik yang paling tepat dari pilihan topik yang ada di bawahnya atau di sebelahnya ya. Jadi Bapak ulangi, kamu disuruh baca cepat soal 1, 2, 3. Kemudian nanti pilih topik apa kira-kira narasi yang akan diperdengarkan. Seberapa cepat? Ya sekitar 10 hingga 15 detik. Ya. Jadi sekitar 45 detik ya. Nanti bakal beri waktu 45 detik. Kita mulai ya, siap ya. Ini latihan skimming ya. Jangan khawatir, Bapak akan hitung. Begitu tampil soalnya 45 detik ya. Kita mulai. Hitungan 45 detik dari sekarang. Baik ya, ini tampaknya topiknya udah nggak sabaran mau keluar. Jadi setelah selesai membaca ini secara cepat, ya kira-kira apa topik dari audio yang akan didengar? Apakah A, B, atau C? Ya. Nah, mari kita lihat pembahasannya sebagai itu. Mungkin kalian sudah menetapkan sebuah pilihan, tetapi yang benarnya adalah sebagai berikut. Kita lihat ya pembahasannya. Mari kita baca sama-sama. Analisa dan jawaban. Pada soal 1, ini dia soal 1, ada kata kunci announcement. Ini ada kata kunci announcement. Pada soal 2, ada kata kunci problem. Oke. Dan pada soal 3, ada kata kunci people go to their bidu. People go to their bidu. Ya. Oke. Maka sesuai kata kunci yang ada, pilihan yang tepat adalah C. Ya.
Mari kita coba kait-kaitkan. Kenapa C? Pertama C ada kata announcement, terus yang kedua ada kata problem. Ini maksudnya berarti change, ada perubahannya berarti jadi masalah kan. Kemudian di sini ada kata-kata people go to Derby, berarti bicara transportation, pergian. Nah itu dari sisi pertanyaan saja, tapi dari sisi pilihannya kita lihat ada, ini sengaja digarisbawahi, ini sebagai kata-kata kunci ya. Oke. Begitu juga di sini ada kata problem, tapi nanti kamu akan mendengarkan sendiri ya untuk nomor 2 dan nomor 3 apa yang bisa kamu tandai pilihan A, B, C, D, A, B, C, D. Ya, sekali lagi kita ulangi, kamu akan mendengarkan audio. Sebelum mendengarkan audio, kamu diminta membaca soal 1, 2, 3 secara cepat ya dalam hitungan 45 detik sebelum audio diputar ya. Oke. Nah, sudah itu kamu simpulkan kira-kira ini tentang apa. Nah, untuk latihan skimming ini kamu diberi pilihan jawaban C. Jawabannya adalah C ya. Baik, itu latihan skimming ya. Kamu lakukan latihan-latihan. Biasanya yang efektif di awal-awal untuk soal 1, 2, 3. Tapi begitu masuk soal 4, 5, 6, kamu udah harus lakukan itu sebelum atau pas sesudah kamu menjawab soal nomor 3 ya. Pas sesudah kamu menjawab soal nomor 3. Jadi makin cepat menjawab soal nomor 3, makin bisa melihat soal nomor 4, 5, dan 6. Ya. Kita lanjutkan ya. Oke. Sekarang latihan paraphrasing. Ini tulisan yang benar dari paraphrasing ya. Bagaimana penjelasannya? Mari kita lihat. Baca teks narasi pendek berikut. Oke. Perhatikan bagian atau kata yang digarisbawahi. Tetapkan sinonim atau kata yang memiliki makna yang sama dari pilihan yang diberikan untuk setiap kata yang digarisbawahi. Soal pertama sudah dijawab. Ya, jadi rupanya kamu dapat teks ya, teks. Ini latihan. Kalau di audionya kan nggak mungkin teksnya muncul. Kemudian kamu perhatikan kata-kata yang digarisbawahi. Ada beberapa kata yang digarisbawahi. Nah, kamu disuruh memilih sinonim ya dari kata-kata yang digarisbawahi dengan pilihan yang ada nanti di sini ya. Mari kita mulai. Yang pertama, ini teksnya. Teksnya adalah may I have your attention dan seterusnya sampai pada kata beverages ya. Nah, ini latihan ya. Jadi kita coba bahas. Interrupted digarisbawahi. Refund, immediately, complementary, dan beverages. Itu digarisbawahi. Nah, apa sinonim dari interrupted? Ya, di sini sudah dijawab yaitu D. D adalah stop. Ya. Kemudian ada kata refund. Apa kira-kira refund? Immediately, apa kira-kira immediately? Complementary, apa beverages? Mari kita lihat sama-sama. Oke lah, Bapak beri waktu 10 detik lah. 1, 2, 3. Ya, mudah-mudahan semua sudah mendapatkan jawaban walaupun belum tentu benar atau mungkin saja semua benar ya. Mari kita lihat jawabannya. Ini dia ya. Jawabannya adalah 1, interrupted itu stop, nah, itu sudah dibahas. Refund, refund ini money return. Ada kata fund ya, fund itu kan duit ya, kaitan dengan duit money. Immediately berarti without delay, without delay. Complementary berarti free dan beverages berarti drink. Ini latihan. Jadi kenapa latihan ini perlu? Supaya kamu terbiasa mencari atau selalu mencari sinonim, kata yang punya makna sama. Ya, selalu berusaha
Seperti itu. Kalau kamu menguasai vocabulary banyak, insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau seumpama kamu tidak menguasai kosakata yang banyak, kamu harus sering-sering berlatih bahwa yang namanya kalimat itu pasti ada kata-kata kuncinya, gitu ya. Oke, nah jadi ya jangan khawatir, pasti ada makna konteks ya, dalam term. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang strategi menjawabnya gimana? Ya. Satu, jadikan tebakan tentang topik narasi sebagai acuan. Jadi kamu kan sudah menemukan tebakannya ya bahwa yang namanya audionya kemungkinan tentang A, B, C misalnya. Tentang A. Nah, itu jadi acuan. Di kepala kamu bilang, oh ini tentang ini. Ya udah, simpan aja di kepala kamu. Nah, sudah itu saat mendengarkan narasi, ya saat mendengarkan narasi nih ya, kamu ya melakukan sesuatu yang penting, yaitu menandai kata-kata pada setiap pilihan yang dirasa diperdengarkan dari audio ya sebagai jawaban. Ya. Jadi kamu tandai ya yang kamu dengar. Nah, bisa jadi dalam bentuk sinonimnya. Bisa jadi. Misalnya kamu mendengar kata apa tadi interrupted gitu loh. Dalam pilihan A, B, C, D nggak ada interrupted, tapi yang ada stop. Nah, itu kamu tandai stop gitu. Ya itu dia. Ya. Kamu mendengar kata beverages. Dalam pilihan A, B, C, D nggak ada kata tapi adanya drink. Ya udah kamu tandai drink. Berikutnya saat mendengarkan setiap pertanyaan. Jadi sesudah audio selesai, kamu akan mendengarkan audio pertanyaan 1, ya, 2, gitu, dan 3. Pahami pertanyaan dengan menandai jenis dan inti dari pertanyaan. 2, menseleksi pilihan dari kata-kata yang sudah ditandai sebelumnya dengan cara menyesuaikan dengan jenis dan inti. Ini Bapak agak cepat karena sebetulnya ini sudah dipraktekkan pada saat listening part 3 ketika kamu mendengarkan kata-kata. Itu sudah dilakukan ya. Jadi ini Bapak lakukan secara cepat ya. Kita lanjutkan ya. Nah, ini special tipsnya juga sama seperti yang sudah pernah Bapak sampaikan. 1, urutan soal dan jawaban menyesuaikan dengan audio. Jadi nggak mungkin soal nomor 3 jawabannya ada di atas narasi. Itu nggak mungkin. Soal nomor 1 juga nggak mungkin jawabannya ada di ujung-ujung narasi. Itu tidak seperti itu gitu ya. Jangan terlalu lama berpikir untuk suatu nomor tertentu. Jangan ya sudah nandai nomor 1, ya sudah pindah ke nomor 2 gitu ya. Jangan terlalu lama. Karena kadang-kadang kita nggak tahu kalau kita semestinya sudah menandai atau berpindah ke nomor 2 atau nomor 3. Kita lanjutkan. Jangan mencoba kembali memikirkan nomor yang sudah lewat. Jadi yang sudah lewat nggak usah dipikirkan lagi. Sudah pasrah. Yang sudah dijawab, ya sudah dijawab. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Ya. Oke. Jadi ini latihan soalnya. Kamu akan melihat ada soal 1, 2, 3 sebetulnya yang sudah ditampilkan sebelumnya tadi. Nah, kamu akan mendengarkan dan mencoba menjawab ya. Apakah jawabannya A, B, C, D. Ini settingan Bapak kayaknya ada salah deh, sehingga sudah muncul jawabannya ya. Ya, kita sama-sama tidak apa-apa ya. Sekarang Bapak coba putar audionya sedemikian rupa sebentar ya, supaya kamu bisa dengar. Baik, kita siap dengan. Jadi sambil mendengarkan audio, kamu menandai. Nanti di sini jawabannya ada ya, tapi jangan lihat jawabannya dulu ya. Kita mulai. 4. A. Focus. 2.
Test Tactic B. Questions 1 through 3 refer to the following announcement. Attention all passengers waiting for the 3:55 bus to the town of Derby. We have just been informed that due to road work on the Evanston Bridge, this service to Derby has been cancelled. For ticket holders who wish to continue to Derby today, we are arranging a shuttle bus to take you as far as Dalesville train station, where you may continue your journey by rail. For these passengers, we will shortly be serving complimentary tea and coffee while you wait for the shuttle to arrive. Passengers who do not wish to travel by rail can get an immediate refund for the unused portions of their journey at our main ticket counter. We apologise for any inconvenience and hope you will continue to choose Speedy Bus Lines for your travel needs. Thank you. Oke, barangkali kamu tadi sempat melihat bagaimana Bapak sudah menggunakan kursor ini, menandai berhenti di pilihan bus, kemudian berhenti di kata interrupted, kemudian berhenti di kata go to Derby, di sini ada kata bus, station, dan train. Nah, itu menandai betapa itulah yang menjadi kata-kata kunci yang mestinya ditandai. Coba kita ulang lagi, mendengarkan audionya ya. Number 1. Focus. 2. Test Tactic B. Questions 1 through 3 refer to the following announcement. Attention all passengers waiting for the 3:55 bus to the town of Derby. We have just been informed that due to road work on the Evanston Bridge, this service to Derby has been cancelled. For ticket holders who wish to continue to Derby today, we are arranging a shuttle bus to take you as far as another station and train. Nah, berdasarkan itu, ya, maka kita akan bisa lihat di sini analisa dan jawabannya. Soal 1 ada kata kunci announcement, kemudian diperdengarkan kata bus, sehingga jawaban yang tepat adalah C. Ya. Kemudian, jadi di sini ada C kata bus. Soal 2 ada kata kunci problem. Nah, di sini ada kata interrupted. Ya. Interrupted sama dengan cancelled. Ya, sehingga jawabannya adalah C. Ya. Kemudian cancel sinonim dari interrupted. Soal 3 ada kata kunci people go to Derby do. Di sini kamu diperdengarkan dengan kata shuttle, bus, train station, dan rail. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Ya, mudah-mudahan ini ilustrasi latihan soal yang bisa membantu kamu menjawab soal-soal yang akan Bapak kasih di kuis ya. Silakan dibuka kuisnya dan kerjakan berkali-kali ya. Jangan khawatir, kamu bisa mengulang soal di Google Form-nya berkali-kali. Baik, itu yang kita bisa diskusikan. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses buat kami semua. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.